warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Gladys Oktavianide dengan nomor NIM 202D1B062. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang bracing konsentris, topik yang pertama dan topik yang kedua. Kita masuk ke topik yang pertama. Pada topik yang pertama ini mencakup materi tentang definisi. Langsung saja, bracing secara umum merupakan istilah yang diambil dari bahasa asing. Sedangkan menurut bahasa Indonesia, bracing itu sendiri dikenal dengan sebutan pengaku. Untuk secara harfiahnya, bracing biasa disebut dengan penguat atau material yang dapat menguatkan. Untuk sistem rangka bracing konsentris itu sendiri merupakan pengembangan dari sistem resisting frames atau RMF. Dikarenakan bracing konsentris ini mampu menahan adanya gaya lateral dan memiliki tingkat kekakuan yang sangat baik. Selanjutnya, yaitu topik yang kedua. Di sini berisikan tentang jenis-jenis dari bracing konsentris. Ada 6 dari jenis bracing konsentris di sini. Yang pertama adalah X bracing, V bracing, K bracing, two story X bracing, diagonal bracing, dan yang terakhir adalah opposite V bracing. Yang selanjutnya, ada pun pembagian dari bracing konsentris. Bracing konsentris itu sendiri dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah sistem rangka bracing konsentris yang biasa atau biasa disingkat dengan SRBKB. Sedangkan yang kedua adalah sistem rangka bracing konsentris khusus atau biasa yang disingkat dengan SRBKK. Nah, untuk penjelasan lebih lanjutnya akan dijelaskan oleh pemateri selanjutnya atau pada topik ketiga dan sampai seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan topik 3, yaitu mengenai konsep desain dari bracing konsentris biasa dan bracing konsentris khusus. Yang pertama, sistem bracing konsentris biasa. Pada sistem ini, diharapkan mampu mengalami deformasi inelastik secara terbatas apabila struktur dibebani oleh gaya yang berasal dari beban gempa yang telah diperhitungkan sebelumnya. Lalu yang kedua, sistem bracing konsentris khusus. Pada sistem ini mempunyai tingkat daktilitas yang lebih tinggi apabila dibandingkan dengan bracing konsentris biasa. Mengingat penurunan kekuatannya memiliki nilai lebih kecil pada saat terjadi tekuk pada batang tekan. Oleh karena itu, maka harus diperhitungkan nilai kelangsingannya. Berikut gambar 3.2 adalah salah satu contoh bracing tipe X dua lantai. FYI, konsep desain bracing konsentris khusus SNI 031729-2002, bracing yang digunakan sebagai komponen penahan lateral harus memenuhi parameter sebagai berikut. Yang pertama yaitu kelangsingan. Batang bracing harus memenuhi syarat kelangsingan yaitu KC L per R tidak lebih besar dari 2625 per akar dari FY. KC di sini merupakan faktor panjang tekuk, lalu L merupakan panjang beban efektif, lalu ya R merupakan jari-jari, lalu FY merupakan tegangan leleh dari baja. Lalu yang kedua, beban aksial terfaktor pada batang bracing tidak boleh melebihi 0,8 VNC. Sekian dari saya, Hendy Pratama. Salam. Nah, selanjutnya adalah topik keempat, yaitu konsep desain bracing. Contoh konsep desain bracing adalah bracing tipe V. Bracing tipe V atau V bracing adalah di mana dua pasang perkuatan sejajar yang dihubungkan ke satu titik berdekatan atau diantaranya balok. V-bracing memiliki jenis sambungan yaitu sambungan plat. V-bracing juga berguna untuk menahan gaya horizontal menjadi gaya vertikal yang dibebankan pada balok yang didistribusikan pada bracing tipe V, sehingga balok tidak menahan beban lateral terlalu besar tetapi diturunkan ke bawahnya. Nah, berikut adalah contoh gambar bracing tipe V. Bisa dilihat pada gambar berikut. Lalu persyaratan khusus bracing konsentris model V. Persyaratan khusus untuk konfigurasi bracing
berdasarkan SNI 03 1729 2012 pasal 15.11.4.1. Sistem rangka yang menggunakan bracing tipe V terbalik harus memenuhi persyaratan sebagai berikut. Nah, yang pertama, balok yang dipersilangkan dengan batang bracing harus dari kolom ke kolom. Yang kedua, balok yang bersilangan dengan batang bracing harus direncanakan untuk memikul pengurus semua beban mati dan hidup berdasarkan kombinasi pembebanan dengan menganggap bahwa batang bracing tidak ada. Nah, selanjutnya yang ketiga, balok yang bersilangan dengan bracing harus direncanakan untuk memikul pengaruh kombinasi perbedaan kecuali bahwa QB harus disubstitusikan pada suku E. QB harus dihitung dengan menggunakan minimum sebesar INY untuk bracing dalam tarik dan maksimum sebesar 0,3 CN untuk bracing tekan. Nah, yang keempat atau yang terakhir adalah sayap atas dan bawah balok pada titik persilangan dengan batang bracing harus direncanakan mampu memikul gaya lateral yang sama dengan 2% kuat nominal sayap balok F, Y, BF, TBF. Nah, sekian dari saya. Perkenalkan, nama saya Peri Irawan, NIM 2020-D1B060. Di sini saya akan membacakan topik 5 yang berjudul Metode Pemasangan Bracing Konsentris. Mula-mula, kolom baja didirikan sesuai dengan jaraknya. Lalu, penyambungan balok biasa tanpa bracing. Kemudian, penyambungan balok yang akan dipasang bracing. Selanjutnya, pemasangan baja tambahan sebagai penyambung rangka bracing. Kemudian, penyambungan bracing inverted P. Lalu, pemasangan bond deck atau floor deck. Begitupun untuk lantai berikutnya. Topik 6. Kelebihan dan kekurangan bracing konsentris. Kelebihan dan kekurangan bracing konsentris. Kelebihannya dibagi menjadi dua. 1. Kedua batang bracing sama-sama menahan beban horizontal. 2. Pemasangan batang bracing dilakukan setelah pemasangan atau penyambungan balok kolom atau portal. Kekurangan bracing juga dibagi menjadi dua. 1. Jika terjadi keruntuhan pada bracing, harus diganti keseluruhan bracing, tidak seperti bracing eksentris yang dapat diganti balok linear saja. 2. Tidak dapat dipasang pintu pada daerah bracing, tidak seperti bracing P inverted yang dapat dipasang pintunya saja. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.